Oke, saudara mahasiswa, hari ini kita sudah masuk pada sesi yang ketiga pada mata kuliah PDGK 4108. Topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah pemecahan masalah. Nah, kita sering menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian masalah dan pemecahan masalah. Oke? Masalah itu adalah sesuatu yang terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Nah, di sini ada suatu konflik atau ada suatu kesenjangan di sini. Itulah disebut dengan masalah. Nah, sedangkan proses bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi itu disebut dengan proses memecahkan masalah. Nah, di sini ada sebuah proses di dalamnya. Bagaimana kita mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Itulah disebut dengan memecahkan masalah. Oke. Nah, sekarang kita peruncing kembali. Topik yang kita bahas adalah matematika dalam pembelajaran matematika. Masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang dan tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. Nah, inilah permasalahan yang bagus dalam matematika. Kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan prosedur-prosedur yang biasa sudah dilakukan. Harus ada hal yang membedakan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Dalam pembelajaran matematika, kita menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dengan teori Polya. Yang pertama, kita harus memahami dulu masalahnya. Siswa akan kita arahkan bagaimana memahami suatu permasalahan. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, itu siswa harus bisa membedakan. Tuh ya. Yang kedua, catat hal-hal penting, buat tabel, buat sketsa atau grafiknya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa memahami suatu masalahnya. Nah, dilakukan untuk mempermudah gambaran umum penyelesaiannya. Hal ini kita lakukan untuk mempermudah penyelesaian dari permasalahan yang akan kita pecahkan. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Nah, setelah kita ketahui apa masalahnya, apa yang ditanyakan, baru kita rencanakan penyelesaiannya. Yang pertama, pemecahan masalah menyusun aturan-aturan atau tata urutan kemungkinan pemecahan masalah. Nah, sehingga tidak ada satupun alternatif yang terbaik. Nah, di sini. Dalam pemecahan masalah matematika, semua alternatif itu bagus. Nah, sedangkan arahnya kemana? Sehingga tidak ada suatu hal-hal yang mana yang paling baik itu tidak bisa ditentukan. Semua cara baik. Setelah merencanakan, baru kita melaksanakan rencana yang ada. Nah, dari perencanaan tersebut kita proses langsung, kita rencanakan. Yang keempat, setelah kita eksekusi atau kita rencanakan, baru kita memeriksa kembali. Nah, kita cek kembali dari awal dan lain sebagainya. Apakah jawaban yang kita lakukan sudah benar atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita arahkan ke anak-anak, khususnya pembelajaran matematika di SD, sehingga anak-anak tersebut bisa menguasai dari permasalahan dan menemukan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu pun dengan menggunakan cara-cara yang berbeda. Dari anak yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda caranya. Oke. Nah, beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama ada mempermudah atau menyederhanakan bentuk persoalan, sehingga pada mulanya sulit diterima menjadi mudah diterima. Nah, ini adalah strategi yang pertama. Yang kedua, mencoba-coba. Nah, ini yang paling sering dilakukan saya lebih suka mencoba. Nah, sehingga strategi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. Untuk itu diperlukan analisis yang tajam dari seorang pemecah masalah. Yang ketiga, membuat diagram. Nah,
untuk membantu atau mempermudah pemahaman masalah agar didapatkan gambaran penyelesaiannya. Yang keempat, mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Yang berikutnya, strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana, sehingga gambaran umum penyelesaian masalah akan lebih mudah dianalisis dan akan lebih mudah ditemukan. Yang kelima adalah membuat tabel, di mana tabel tersebut bisa membantu jalan pikiran untuk menganalisis permasalahan, tidak hanya dibayangkan, namun kemampuan otak juga terbatas, sehingga kita ada catatan-catatan kecil lah istilahnya dalam tabel tersebut. Yang keenam, menemukan pola. Nah, setelah kita mengurutkan semua itu, kita temukan pola dari pemecahan masalah yang ada. Nah, sehingga ditemukan penyelesaian berdasarkan keteraturan yang ditetapkan. Ya. Nah, yang ketujuh, memecah tujuan umum yang hendak dicapai menjadi beberapa bagian sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Nah, kita bagi-bagi tujuan yang umum tersebut. Ada step by step lah istilahnya ya. Yang kedelapan, memperhitungkan setiap kemungkinan strategi berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung. Dan di sini kita perhitungkan kemungkinan atau strategi yang akan kita gunakan. Yang kesembilan, yang paling penting adalah kita harus berpikir logis. Bergerak dari belakang juga boleh. Nah, dimulai dari menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang tidak dicapai. Yang ke-11, mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin itu kita abaikan. Kita tidak usah pikirkan. Nah, itu yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Nah, contohnya di sini adalah berbagi alternatif yang ada, alternatif yang sudah jelas tidak mungkin agar dicoret. Sehingga perhatian tercurah sepenuhnya pada hal yang masih memungkinkan. Yang tidak mungkin itu kita abaikan. Ini kita bisa terapkan dalam menjawab soal pilihan ganda juga boleh. Mana yang tidak mungkin kita abaikan. Oke. Nah, bagaimana kita memberikan skor kepada anak didik kita dalam pemecahan masalah? Nah, yang pertama, kita bisa berikan skor 2 atau skor tertinggi melalui memahami masalah dalam soal dengan lengkap. Memilih strategi, rencana benar, lengkap, mengarah kepada penyelesaian yang benar. Atau melaksanakan strategi dan melaksanakan prosedur benar dengan jawaban yang benar. Memeriksa kembali atau pengecekan kembali secara lengkap. Nah, itu kita berikan nilai 2 atau nilai tertinggi lah istilahnya. Yang berikutnya kita berikan nilai 1 level di bawahnya atau di sini 1. Memahami sebagian masalah atau rencana benar berdasarkan sebagian masalah atau melaksanakan benar, prosedur benar namun ada sebagian yang salah. Pengecekan kebenaran hasil tidak lengkap. Nah, itu kita berikan nilai 1. Sedangkan tidak ada nilainya, tidak memahami masalah, tidak ada rencana, tidak ada jawaban, dan tidak ada pengecekan. Itu kita berikan nilai 0. Oke. Nah, sekian paparan materi pada sesi yang ketiga ini. Silahkan teman-teman berdiskusi pada kolom diskusi. Nah, selain itu pada sesi yang ketiga juga ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Silakan, selamat bekerja.